Ternyata dalil nisfu Sya'ban ada, Pak. Berdiri ya Muhammad salat. Faqultu li Jibril, aku nanya dengan Jibril, ma hazihil laila. Jibril, malam apa ini kau nyuruh aku bangun, nyuruh aku salat, nyuruh aku berdoa? Faqala Jibril menjawab, hazihil lailatun tubtahu fiha salasumi'atin babi minar rahmat. Ya Muhammad, malam ini malam Allah bukakan 300 pintu rahmat. Malam ini, malam nisfu Sya'ban, hari Ahad, malam Senin depan, ya, bukan malam Senin ini, malam Senin sekali lagi. Itu malam Allah bukakan 300 pintu rahmat. Liyaghfirullahu li jami'i, seluruh dosa-dosa wong yang minta ampun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man la yusriku billahi syai'a, kecuali orang yang syirik menduakan Allah. Siapa lagi? Ila man kana sahiran au kahinan au musyahinan au mudmin hamar au musyiran ala zina au akilir riba au qati'ir rahim au innamam fa inna haula'i la yaghfiru hatta yatubu wa yatraku. Ada 9, Pak, yang tidak diampunkan Allah malam nisfu Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang berkesempatan hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun teriring doa mudah-mudahan semua guru-guru kita, semua orang-orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Muhajirin beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua PHBI peringatan Hari-Hari Besar Islam Masjid Al-Muhajirin beserta segenap seluruh anggotanya yang sudah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Mudah-mudahan apapun yang dikeluarkan, baik tenaga, pikiran, uang, materi, semuanya akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khusus kakak Narifai yang menjadi wasilah sampainya saya di masjid ini atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya. Saya bertahap hadir di masjid ini, lagi nak bangun, berjalan baru separuh bangunan, sampai sekarang masjid ini sudah rapi dan bagus. Saya hadir di sini. Pertama kali saya hadir dulu acara sholat sunat duha dan kajian tentang duha, masih ingat saya? Mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Masjidnya belum sebagus ini, dindingnya belum berkeramik kalau macam ini kalau tidak salah, Masih bangun bagian teras depan waktu itu. Terus saya kembali lagi di sini malam waktu itu. Peringatan Maulid Nabi kalau tidak salah. Dan malam hari ini kembali saya diundang di sini hadir dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Berarti setidaknya lah 3 kali atau 4 kali ya di masjid ini. Mengkali malak juga rai kamu nyengoknya ke ni. Nah, tapi rupanya tidak. Alhamdulillah, akan dari Pai malam ini mengundang kembali saya untuk memberikan tausiah di hadapan Bapak Ibu tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf
Saya hari bulan-bulan ini Pak Bu ceramahnya duduk saya serak mirat. Mungkin kalian sering buka YouTube saya atau yang sering buka Instagram saya, memang saya sudah 1 bulan ini tausiah minta kursi Pak, karena kesehatan saya lagi terganggu. Saya masuk rumah sakit 10 hari, 7 hari dirawat di rumah sakit dan 3 hari di rumah karena kecapean. Jadi saya disarankan dokter untuk tidak dulu mengisi acara sebenarnya. Karena saya sudah mencoba berapa kali untuk ceramah sambil tegak, tahannya cuma 15 menit. Lewat dari 15 menit, penglihatan anak kurang Pak, kabur. Jadi makanya anak agak lebih santai, anak duduk pakai kursi. Jadi minta maaf kepada Bapak Ibu, terutama pada orang-orang tua kami di kanan kiri saya, bapak-bapak di bawah, saya di atas. Rasanya memang kurang sopan, tetapi memang saya belum kuat untuk memberikan tausiah secara berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah di tengah-tengah situasi pandemi Covid yang belum berakhir dari negeri yang kita cintai ini. Kita masih bisa berkumpul, masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, baik yang di dalam maupun di luar, dan seluruh keluarga besar kita dijauhkan dari musibah pandemi Covid-19 ini. Amin ya rabbal. Dan paling penting kita doakan mudah-mudahan wabah Covid ini segera berlari dari negeri kita ini Pak. Wabil khusus dari kota Palembang ini. Ini alhamdulillah Pak, grafiknya menurun tajam sejak digelontorkannya vaksin di Sumatera Selatan sekitar 3.000 vaksin, 30.000 vaksin. Alhamdulillah kemarin kata Profesor Yono, grafiknya menurun tajam. Ini harus kita jaga. Karena kalau sampai bulan ini grafiknya naik lagi, walhasil tarawih tidak boleh lagi. Nah, dia ini pinter bicik Rona ini. Kapan kita nak ada acara Ramadan dia naik. Apa yang kita nak ini dia turun. Nah, makanya terus doa ke, ya. Jangan sampai bicik Rona ini naik kage. Tanpa kalau bulan ini dia naik, tarawih buyar lagi. Tak boleh lagi, ada larangan lagi berkumpul, ya. Jadi penting ini. Kenapa? Karena sejak corona ini datang, kita ini sekarang kurang siraman rohani, Pak. Sejak corona ini datang bulan Maret tahun kemarin, pas bulan Maret tahun ini 3 tahun, jamaah ini kurang siraman rohani. Termasuk juga kurang siraman dana. Karena sejak corona ini datang banyak yang buntu, Pak. Yang berdagang buntu, yang begawe saro. Dan hebatnya Pak, gejala buntu dengan gejala corona ini beda-beda tipis. Salah satu gejala corona itu sesak napas. Nah, kalau wong buntu mengap-ngap, mirip-mirip itu. Bahkan lebih bahaya dari corona Pak, buntu itu. Kalau buntu tadi mengap-ngap, kalau corona cuman sesak nafas baik. Ya. Nah, jadi buntu ini lebih bahaya dari corona Pak. Dan ternyata dideteksi di Palembang ini, daripada yang kena corona lebih banyak yang buntu pecahnya. Ya. Makanya cak banyak yang mengap-ngap ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kata Rasul, sesungguhnya Rajab ini adalah bulannya Allah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban yang sekarang ini itu ada di bulan ini adalah bulanku, kata Rasul. Wa Ramadan syahrul ummati. Dan Ramadan yang akan datang itu adalah bulan umatku. Artinya di bulan ini perbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah bulannya Rasulullah. Solawatnya bebas, ana tidak ajari, bebas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, jaturi.
Yang tak galak maki Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lajulah. Sekarang tidak zamannya lagi nak berbala-berbala, nak ribut-ribut soal Sayyidina, tak Sayyidina, tak usah. Ya? Yang nak Sayyidina, Sayyidina. Yang tidak nak Sayyidina, tidak nak Sayyidina, lajulah. Intinya salawat itu berkirim salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Nak Sayyidina, nak tidak Sayyidina, lajulah. Tak usah berbala-bala. Apalagi pandemi Covid ni, palak orang lagi pening, banyak orang buntu, kita nak ributi soal masalah ini. Laju kaki ribut baik. Bebas nak pilih apa. Yang penting ibu bapa bulan ini banyak-banyak bersolawat. Lalu ada dikata kuang sebagai tradisi, Pak. Sebenarnya bukan tradisi juga sih. Terutama di kota Palembang bulan ini, bapak-bapak rata-rata jarang makan di rumah. Kenapa jarang makan di rumah? Karena bulan ini banyak yang sedekah ruah. Di sini banyak ada di sini, Pak. Banyak juga di sini. Alhamdulillah ini mengurangi pengeluaran ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dak pacak, dak ada nak ngejo ke makan malam, Bu. Bapak-bapaknya sudah keluar. Yasinan, tahlilan, ruahan kalau bahasa kita. Ngapa ruahan? Nah, ini ana jelaskan dikit, Bu. Karena masuk bulannya ini. Karena kita ni kan sekarang ni zaman canggih, Pak, bermain dengan medsos. Yang benarnya kita ni belajar ini, duduk di majelis, panggil guru, buka kitab, ada dasarnya. Kita ni tak sekarang, gawenya duduk dewean di rumah, muka HP. Walhasil, segala wong disesat-sesat ke. Ada juga yang belajar, gurunya baru wong sikok baik. Belajar dengan ustaz sikok, segala wong salah galau. Tak katik lagi benarnya. Kemarin wong puasa Rajab, tak katik dalilnya, bid'ah. Ini wong ruahan pula, tak katik ruahan, bid'ah. Tak katik ajarannya dari Rasul, tak katik hadisnya, bid'ah. Lalu bid'ah itu masuk neraka. Lah, Pak, habis kalau wong masuk neraka galau. Dewean di surga, tak lemak juga rasaku, Pak. Lemah tak kamu? Kita masuk neraka galau nah. Dia dewean di surga. Saro juga, Pak. Lanang lenong dewean ya dah. Pecak surga tu punya uaknya bae. Alang kelemaknya masuk wong apa neraka tu punya uaknya bae dah. Saya jelaskan dasarnya, Pak. Mengapa wong ngadakan acara ruahan? Ruah itu berasal dari kata-kata arwah. Karena wong Palembang ni galak nak muda, Pak, nak cepet. Arwah, ruahan. Sama cak Kiai Muara Ogan. Ngapa disebut Kiai Muara Ogan? Karena Kiai Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud, yang dikenal dengan Kiai Muara Ogan, itu muat masjid di Muara Sungai Ogan. Wong Palembang ni nak cepet be nyebut Muara Ogan tu saro lidahnya ni. Muara Ogan, Merogan. Ngerti tak kamu tu? Merogan, nak cepet be. Padahal itu bukan Merogan sebenarnya, Muara Ogan. Karena masjid yang dibuat oleh Kiai itu di Muaro Sungai Ogan. Disebutlah Kiai Merogan. Karena nak cepat tadi. Ruahan itu berasal dari kalimat arwah. Mengapa? Kata guru anak. Di dalam satu kitab dijelaskan bahwa arwah keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia kembali pada keluarganya dalam 3 keadaan. 1. Setiap malam Jumat. 2. Di malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 3. Di setiap malam nisfu Sa'ban. Bulan ini nah. Bulan ini nah. Ini bulan nisfu Sa'ban ini. Apa keistimewaan nisfu Sa'ban, Ustaz? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban. Faqala ya Muhammad, hadhihi lailatun yuftahu fiha abwaabas sama' wa barahmah. Fakum, berdiri ya Muhammad. Wasalli warfa yadaka warsaka ila sama. Faqultu li Jibril ma hadhihi al-laila? Qala hadhihi lailatun tuftahu fiha 300 babi min ar-rahmah. Liyaghfirullahu li jami'i ma la yusriku billahi syai'a. Ila man kana syahiran aw kahinan aw musyahinan aw mutmin hamar aw musyran ala zina aw akilir riba aw qata'ir rahim aw namam fa inna haula ila yaghfiru hatta yatubu wa yutraku.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban." Kata Rasul, Jibril mendatangiku di malam nisfu Sa'ban. Nisfu itu artinya separuh, Sa'ban itu bulan Sa'ban. Bulan ini Sa'ban. Nisfu separuhnya. Kalau nak dihitung dari kalender yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, nisfu Sa'ban tahun ini jatuhnya tanggal 28 Maret. Hari Ahad, malam Senin. Tak usah ribut kamu kalau ada masjid ngumpul ke jamaah, yasinan, berdoa. Ada dalilnya Pak, ini hadisnya. Kalau yang tak galak, lajulah. Aku galak ngomong tu jangan nak maksa ke kendak kita dengan uang banyak. Ini ada uang nak maksa ke kendaknya dengan uang banyak Pak. Uang nak disuruhnya nurut dia galau. Kalau kita tak galak, ya sudah. Uang nak ngawe kenyo, lajulah. Karena tahu setiap apa yang dilakukan itu pasti punya dasarnya. Cuman ilmu kita ni yang belum nyampe ke situ. Bukan tak kata dalilnya Pak. Pecah wong yasinan tahlilan. Tadi saya ngisi acara dulu Pak, yasinan tahlilan. Ada jemaah cerita ribut Pak. Ngapo tahlil yasin ni tak kata dalilnya. Ujiku bukan tak kata dalilnya. Kau tu yang belum nyampe. Pelajaran kau tu belum nyampe ke sana. Kamu lah pacak nyalakan wong tak kata dalilnya. Doa untuk orang meninggal itu tidak nyampe, uji kau. Pelajarannya berbeda Pak. Dalil wong punya dalil melaksanakannya. Makanya kata anak jangan mudah-mudah nyala ke wong. Apa kata Buya Hamka? Kalau aku bisa baca 100 buku, betapa banyak pendapat wong ni ku salah ke galau. Tapi kalau aku bisa baca 1000 buku, niscaya seluruh pendapat wong bisa aku benar ke. Paham tak maksudnya Pak? Berarti semakin tinggi ilmu kita itu, semakin banyak kita belajar kitab, semakin banyak kita punya guru, kita akan semakin bijak Pak. Makanya Buya Hamka di akhir hayatnya meninggal dunia, diyasin ke, ditahlil ke. Padahal semasa hidupnya beliau mengatakan tidak ada yasin, tidak ada tahlil. Ngapo setelah beliau belajar, setelah beliau baca kitab-kitab rujukan, oh ternyata wong yasin tahlil ni ada dasarnya. Tidak ada muat-muat, tidak basing-basing. Adona ini baru ketemu Pak. Yang jadi masalah kita yang baru nak belajar dengan sikok guru, segala wong kena salah ke galau. Segala wong kena bid'ah ke galau. Segala wong nak dimasukkan ke galau juru neraka. Ini nak dasar apa namanya nisfu Sa'ban. Atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban. Jibril mendatangiku di malam nisfu Sa'ban. Faqala, dan Jibril berkata, ya Muhammad, hadhihi lailatun yubtau fiha babas sama wa rahmah. Muhammad, malam ini malam Allah bukakan pintu sama, pintu langit. Malam ini malam Allah bukakan pintu rahmat. Fakum. Itu kalimat fi'lul amr Pak. Fi'lul ini ada 3, ada fi'lul madi, ada fi'lul mudhari', ada fi'lul amr. Kalau belajar nahwu sorof paham. Fakum itu kalimat perintah. Berdiri ya Muhammad. Wasalli, salat. Jadi wong solat malam nisfu Sa'ban itu ada dalilnya Pak. Bukan solat nisfu Sa'ban, solat malam nisfu Sa'ban. Sama dengan wong puasa Pak. Puasa Rejab tak kata dalilnya. Benar, puasa Rejab tak kata dalilnya. Tapi wong tu puasa sunat di bulan Rejab. Dalilnya banyak. Wong istri-istri Rasul saja membayar hutang puasanya di bulan Rejab dan bulan Sa'ban. Rasul tidak banyak berpuasa dari Ramadan kecuali di bulan Rejab dengan bulan Sa'ban. Jelas dalilnya Pak. Jadi bukan puasa Rejab, tapi puasa sunat di bulan Rejab. Bukan solat nisfu Sa'ban, tapi solat di malam nisfu Sa'ban. Solat apa Ustaz? Fasting. Solat hajat, solat tobat. Solat apa yang nak kamu gawekan? Ini perintah Jibril kepada Rasulullah. Fakum, berdiri ya Muhammad, usolli, solat. Warfa yadaka waruksaka ila sama. Muhammad, angkat tangan dengan kepalamu ke langit. Apa namanya ini Pak? Angkat tangan dengan kepala ke langit. Apa namanya? Berdoa. Berarti Bapak Ibu malam nisfu Sa'ban itu malam kita diperintahkan oleh Allah ngangkat kepala dengan tangan ke langit, banyak-banyak berdoa minta dengan Allah. Makanya guru-guru kita galak baca Yasin, ya kan? Baca Yasin 1, doa panjang umur, tolak balak, murah rezeki. Silakan.
Yang anti Yasinan, nak galak Yasin, nak macu Ar-Rahman, lajulah. Nak macu Al-Quran 30 juz nian, lajulah dewean baik kau. Dalu wong mana baca 30 juz nah. Dak usah direbut ke. Nak ngelakukannya bersama-sama, fadol. Nak dewean, lajulah. Nak idak juga, nak teduk, lajulah. Dak kata masalah. Tidak usah kita nak ngeretoki wong. Kenapa Ustaz ceramah ini? Lah banyak orang bertanya dengan aku ini. Yang wong tua ini Pak, dari dulu mereka macam itulah diajar ke kiainya. Datanglah budak-budak muda sekarang yang pecah-pecah Ustaz ini nah. Pesantren belukan, belajar kitab tidak, ilmu tafsir tak tahu, asbabul wurud tak ngerti, cuman duduk di majelis baik, baru belajar dengan sikok wong, segala gawi wong tua disalah kenyo galo. Kalau ketemu bulan muda Pak aman, bertemu bulan tua itu yang galak naik ke darah itu. Segala wong disalah-salah kenyo. Banyak Pak wong tua ni nanya dengan anak, Ustaz, apa yonian nisfu Sa'ban tu tak boleh? Ustaz, apa yonian nisfu Sa'ban tu tak katik dalilnya? Uji kuat, jawe ke baik. Bismillah. Tidak mungkin wong tua kita zaman dulu, tak mungkin kiai-kiai kita zaman dulu tu bengak. Malah hebatlah mereka dari kita. Kita ni lah yang baru nemu sekarang cak kepakaman. Bertanya dengan Mang Google. Tahu tak kamu Mang Google? HP ni nah. Nanya dengan HP, peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, keluar di HP ni. Bid'ah, tak kata ajaran, tak kata dalil. Mang Google tu kuliahnya di mana? Pesantrennya di mana? Kiainya di mana? Mangko uji aku tadi belajar tu duduk jelas, cak anak-anak. Guru anak Kiai Haji Ibrahim Thayyib almarhum, Kiai Haji Ishaq Thayyib almarhum, pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo. Guru anak tinggal di Jawa Pak, anak pesantrennya namanya Wali Songo. Guru anak belajar sampai sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesantrennya jelas, kitabnya jelas, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kamu belajar dengan Mang Google ini, dengan HP ini, dari mana kamu nak minta pertanggungan jawab? Ternyata dalil nisfu Sa'ban ada Pak. Berdiri ya Muhammad salat. Fakultu li Jibril. Aku nanya dengan Jibril, mahazihil laila. Jibril, malam apa ini kau nyuruh aku bangun, nyuruh aku solat, nyuruh aku berdoa? Faqala Jibril menjawab, hadhihi lailatun tubtahu fiha salasumi'atin babi minar rahmat. Ya Muhammad, malam ini malam Allah bukakan 300 pintu rahmat. Malam ini, malam nisfu Sa'ban, hari Ahad, malam Senin depan, ya, bukan malam Senin ini, malam Senin sekali lagi. Itu malam Allah bukakan 300 pintu rahmat. Liyaghfirullahu li jami'i, seluruh dosa-dosa wong yang minta ampun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man la yusriku billahi syai'a, kecuali orang yang syirik menduakan Allah. Siapa lagi? Ila man kana sahiran au kahinan au musyahinan au mutmin hamar au musyiran ala dzana au akilir riba au qati'ir rahim au innamam fa inna haula ila yaghfiru hatta yatubu wa yatraku. Ada 9 Pak yang tidak diampunkan Allah malam nisfu Sa'ban. Tidak ku bahas malam ini. Kalau ku bahas habis waktu Isra Mi'rajnya. Tapi yang berkaitan dengan ruahan di nomor 3 tadi Pak. Ila man kana syahiran au kahinan au musyahinan. Siapa dosa yang tidak diampuni di malam nisfu Sa'ban ketika dia berdoa? Orang yang bermusuh-musuhan. Kalau bahasa Palembangnya musahinan tu boesan. Bu. Oh Bu. Biasanya enggak nak berbalani ibu-ibu pasal kreditan. Kreditan jilbab tidak mayar, kadangan pasal arisan, lambat mayar, ditagih nak marah, wak lanari. Ibu-ibu ini yang galak ribut-ribut ini. Bapak-bapak ada juga yang galak dapat teguran dengan tetangga. Berdoalah bapak malam nisfu Sa'ban, tidak diampunkan Allah doa. Bahkan ketika Rasul khutbah Jumat, Rasul mengaminkan doa malaikat Jibril. Amin. 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 3 kali Pak. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Tadi waktu aku nak khutbah Jibril datang. Jibril minta amin ke doanya. Apa doa Jibril? Salah satunya, ya Allah, jangan terima puasanya umat Nabi Muhammad yang dia puasa di bulan suci Ramadan, tapi dengan sanak famili, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan karib kerabat, dengan handai tolan, dia masih bermusuh-musuhan. Amin, kata Rasul. Ini Pak sandaran wong sedekah ruah ni rupanya Pak. Ngapa wong adakan sedekah ruah?
nak masuki bulan suci Ramadan, sekaligus berkirim Al-Fatihah untuk arwah. Ustaz nyampe yo sedekah kirim doa untuk arwah. Allah. Kok ada pertanyaan macam itu pula, Pak? Ada orang nanya, Ustaz, memang nyampe kita mengirim doa untuk arwah? Ku tanya, kau solat Jumat apa tidak? Kau solat Jumat tak? Solat, Ustaz. Kau tahu tak rukun khutbah Jumat itu apa? Apa, Pak, rukun khutbah Jumat? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amwat itu apa, Pak? Amwat itu mati. Ya Allah, ampuni dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kalau tidak ada baca doa itu, khutbah Jumat tidak sah, Pak, hukumnya. Loh, ada pertanyaan, doa aku mati ini nyampe apa tidak? Itu sudah ada dalilnya, Pak. Masuk di dalam rukun khutbah Jumat, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kamu tidak percaya, matilah dulu, kami doakan. Kita tes dulu, nyampe apa tidak doanya itu. Ya. Ternyata mendoakan orang yang meninggal dunia nyampe, Pak. Ya, nyampe. Ditanya, Pak, kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan ini, ngapo kita nak ngundang orang kampung, kita nak maaf-maafan. Makanya Bapak, kalau sedekah ruah, sambutan, Pak. Tuan rumah sambutan. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini saya mengundang Bapak Ibu dalam rangka ruahan menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus berkirim doa buat keluarga saya yang sudah meninggal dunia. Saya atas nama pribadi, kalau selama di kampung ini anak tinggal, selama berdulur dengan saudara-saudara anak, ada hilap salah tingkah aku perbuatan dalam rangka memasuki bulan Ramadan ini, anak minta maaf. Itu gunanya. Karena kalau nak ngari ke siko-siko, Pak, kelenjeran. Tahu tak kamu ni kelenjeran? Apa dia kelenjeran? Bu, tahu tak kelenjeran? Iya, ada biji di paha tu nah, kelenjeran itu namanya. Kalau kamu nak ngari siko-siko rumah wong ini di kampung nak minta maaf, saro, Pak, jalan yang paling ringkas, kumpulkan wong banyak, buatkan acara sedekah, ajak makan, kamu sambutan minta maaf, baca Yasin, tahlil, undang ustaz ceramah, doa, selesai. Masuk ke bulan suci Ramadan, hati kita lapang, insya-Allah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan ribut lagi perkara bab sedekah ruah, perkara bab Yasin tahlil tidak usah dimasalahkan lagi. Yang galak silakan, yang tidak sependapat tinggalkan. Urusan jadi selesai. 2 Isra Mi'raj. 25 menit ana menyampaikan soal Sa'ban. 25 menit ana akan sampaikan soal peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan salah seorang hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu, yang mana di sekitarnya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kota yang diberkahi. Untuk apa Allah perjalankan Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Allah pengen menunjukkan kepada kekasihnya Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini, Pak, sebenarnya bagi Rasulullah adalah rihla, Pak. Jalan-jalan. Karena Rasul pada saat itu lagi sedih, Pak. Ditinggalkan oleh 2 orang yang beliau cintai. Istri beliau Sayyidina Khadijah dan paman beliau Abu Thalib meninggal di tahun yang sama, bahkan terpaut dalam waktu yang tidak terlalu lama. Rasul sedih, Pak, berduka, ditinggalkan 2 orang yang beliau sayangi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dihibur oleh Allah, diundang, dipanggil langsung. Tadi Ustaz sudah bacakan ayatnya, ila sidratil muntaha. Dipanggil oleh Allah ke sidratul muntaha. Apa Ustaz sidratul muntaha itu? Sidratul muntaha itu tempat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis, sidratul muntaha itu adalah labu yang besar. Untuk apa Rasul dipanggil? Menerima risalah solat. Bapak Ibu,
perintah haji, perintah zakat, perintah puasa. Malaikat Jibril kalau Pak yang bawa. Malaikat Jibril yang turun ke bawah membawa firman dari Allah sampai ke dengan Rasulullah. Perintah haji, perintah zakat, perintah puasa, itu malaikat Jibril kalau Pak yang bawa. Tapi perhatikan perintah solat. Malaikat Jibril turun ke bawah bukan membawa wahyu, tapi Rasulullah disuruh dibawa ke pucuk Pak, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil bahwa solat ini menjadi ibadah yang luar biasa Pak. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu abdul yaumil qiyamati as-shalah. Fa inna sunna kullu wa in fasadat sa'iru kullu. Amal ibadah umatku ini kaget kata Rasul kalau mati ya. Yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah solat. Apa kata Rasul? Bagus solatnya, maka baguslah amal ibadah yang lain. Rusak solatnya, rusaklah amal ibadah yang lain Pak. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan kedudukannya hasan sahih Pak. Hadisnya ada yang hadis sahih, ada yang hadis hasan sahih, ada hadis mutawatir, ada hadis maudhu, ada hadis dhaif. Banyak Pak belajar ilmu hadis Pak. Ana 4 tahun di pesantren lagi tak tamat. Apalagi kamu yang cuma duduk di depan diajar oleh kiai baik. Ana ni nyantren nian Pak, muka kitab 4 tahun lagi tak tamat belajar ilmu hadis Pak. Jadi tak usahlah dikit-dikit nak ngomong kuong. Dalilnya sahih apa tidak? Tak usah. Kamu tak ngerti nak bahas sampai ke sana. Panjang ilmu hadis tu. Apa hadis dhaif tu? Wong kan sedikit-sedikit, dhaif ini hadisnya. Baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Itu hadis dhaif, tahu kamu? Untuk fadilah amal tidak apa-apa kita ngamal ke hadis dhaif Pak. Bapak tahu, jangankan hadis dhaif, fatwa MUI kamu meloi. Hadis dhaif itu kedudukannya lebih tinggi dari fatwa MUI Pak. Hadis dhaif itu yang membawanya saja yang kurang dipercaya Pak. Tapi belum tentu hadis itu salah. Bisa jadi hadis itu benar. Kalau dia cuma fadail amal, untuk sekedar kita beramal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Apa artinya? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sa'ban, sampai ke kami di bulan Ramadan. Ngapo salahnya di mana? Berdoa wong tu. Jangan dikit-dikit dhaif. Itu kula pakam nian kau tamat apa belajar ilmu hadis. Jangan sedikit-dikit ujana tadi Pak. Jangan nian mudah mengklaim ibadah wong salah Pak. Kenapa setiap orang melakukan ibadah pasti mereka melandasi dan mendasarinya dengan ilmu. Tidak mungkin mereka minimal mereka dengar gurunya ceramah, minimal mereka mendengar gurunya menyampaikan. Jadi tidak usahlah kalau kita ketemu ibadah kita tidak sesuai dengan ibadah wong kalau aku nak. Adu wong beribadah Pak solat tidak sama dengan solat yang aku pelajari, maka aku cuma ngomong di dalam hati, ilmu aku belum nyampe ke sana. Ilmu aku belum nyampe ke sana. Selagi tak donganar. Contoh, yang ini berkunut, ini tak berkunut. Tapi solatnya tetap 2 rakaat. Solatnya tetap niat solat subuh, cuman bedanya dia berkunut, dia tak berkunut. Anak tak galak nyala ke Pak. Biarlah. Sama cak terawih kaget no. 8 rakaat terawih, 3 rakaat witir. Lain-lain galau itu Pak. 2, 3 rakaat sekali salam witirnya. Ada lagi 2, witirnya 21 Pak. 2 kali salam, 3 juga tetap, tapi 2 rakaat sama 1. Ada lagi kayak kamu ketemu 4, 3. Aku gak ngimam di masjid Sekip itu. Terawihnya 4, 3. Makanya aku kalau ngimam sholat tarawih, aku nanya dulu Pak. Aku tak galak ngelakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh orang kampung itu. Jadi kalau anak-anak ngimam, anak nanya, berapa kamu biasa di sini? 11 Ustaz. 11 itu berapa? 2. Witirnya 3 rakaat Ustaz sekali salam. Ku gawe ke? Ada lagi aku nanya, berapa di sini? 2 Ustaz. Witirnya 21. Laju. Ku gawe ke Pak? Di Sekip aku nanya berapa? Kami 4, 3 Ustaz. Ku laju ke Pak? Tapi kalau aku nanya berapa kamu di sini? 8, 3. Lajulah kau, nak cepat baik kau tu berarti. Aku tak ketemu dalilnya 8, 3 itu Pak. 8 rakaat langsung 3. Nak gancang baik kamu tu mencolot berarti. Ya tak? Tapi kalau 4, 3, 2, witir 21 dengan witir 3 sekali salam, anak ketemu galau dalilnya Pak. Anak gawekan. Jadi kita jangan nyengok wong agak beda dikit dengan kita. Hai, sesat kau ni. Salah kau ni.
Bid'ah kau ni, jangan Pak. Lemaklah kita patahkan di diri kita baik. Ilmu aku belum nyampe ke situ. Selesai. Kenapa? Ini risalah solat Pak. Karena solat ini adalah amal ibadah yang sangat penting Pak. Tadi kata Rasul hadisnya, rusak solatnya, rusak amal ibadah yang lain Pak. Bagus solatnya, bagus amal ibadah yang lain. Apa bahasanya? Kalau solat bapak ibu rusak, zakat tak diperiksa, haji tak diperiksa, sedekah kamu tak diperiksa, geluntung Pak, kamu ke neraka sana langsung. Maaf bapak ibu, ya. Iblis tidak perlu menggoda merusak sedekah kamu. Iblis tidak perlu merusak puasa kamu. Iblis tidak perlu merusak haji dan umrah kamu. Iblis cukup rusak solat kamu Pak. Iblis cukup rusak solat kamu, habis, selesai Pak. Yang galau-galau amal kamu rusak. Segala amal kamu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman sikap yang dirusak oleh iblis, solat kamu Pak. Apa dalilnya? Muttafaqun alaihi Pak. Bagus solatnya, bagus amal ibadah yang lain, rusak solatnya, rusak amal ibadah yang lain. Makanya anak nyaran ke Pak, khusus laki-laki ya, khusus laki-laki. Apa ibu-ibu tak boleh? Ibu-ibu boleh kalau lah tua, apalagi laki lah meninggal ya. Tapi kalau yang muda-muda, Rasul ngajarkan lebih baik solat di rumah. Kalau ada kamar, solat dalam kamar itu lebih baik. Tapi kalau yang sudah tua-tua silakan, ada dalilnya ibu-ibu betina solat di zaman Rasul ke masjid. Tapi khusus buat bapak-bapak nih. Solatlah berjamaah di masjid Pak. Tak usah pakam-pakam nak ngimami bini di rumah. Minta maaf nih anak-anak Pak, kamu pesantren bukan, belajar ngaji Iqra 5 tak tamat-tamat, ya. Makharijul huruf tidak paham, hukum-hukum bacaan tak ngerti, nak ngimami bini di rumah Pak. Kalau bacaan Fatihah kamu salah, solat kamu tu kusut Pak. Makharijul hurufnya tak benar, rusak solat kamu itu Pak. Makanya corona tahun kemarin yang Ramadan tak kata itu, banyak ketahuan bapak-bapak yang tak baca ngaji. Ngapo bini nak minta imami tarawih di rumah, melentir kalau dia. Sudah lamanya no. Kalau selama ini kan aman dia kan. Melok ke masjid, ada imam, duduk. Dah selesai. Giliran corona kemarin, oleh pemerintah dilarang untuk salat tarawih berjamaah, imami bini dewek mulai nyari alasan, pergi sana, pergi sini, balik malam. Sudahlah Bu, bukan pergi, laki kamu tu dah acak ngaji. Ketahuan dia. Ngapo tak kata apalan kuliah kulhu. Mati Pak 11 rakaat kuliah kulhu, ketahuan oleh bini. Ujian anak kita Pak, yo Pak, ada yang lain dah apalan tu kuliah kulhu baik. Ketahuan. Kenapa pentingnya kamu berjamaah di masjid? Pak, masjid biasanya menyediakan imam yang memimpin solat berjamaah. Kalau benar bacaan imam, benar gawian imam dalam melaksanakan solat, kita kebagian galau Pak 27. Tapi kalau imam rusak solatnya, yang rusak imam dewek yang nanggung. Lemah tak kira-kira berjamaah ini? Pak, lemah tak berjamaah ini? Bapak tinggal melok baik, benar boleh benar, salah imam nanggung. Bacaan bapak tak benar Fatihah, bacaan imam benar, bapak melok menang. Mangkonya nak jadi imam ini jangan macam-macam. Kalau tak kata ilmu, tak usahlah. Kita ni maaf beribu kali maaf Pak. Kadangan maju ke depan galak, belajar tak galak. Itu yang jadi masalah Pak. Kalau ada acara di kampung-kampung, dia galak maju ke depan, mimpin doa. Bagus Pak. Tapi belajar Pak. Ngapa Ustaz ngomong macam itu? Ada badai Pak. Acara akikah doa selamat. Acara ruahan doa selamat. Acara kematian doa selamat. Acara kawinan doa selamat. Woi sesuai kedikit Pak. Kalau acara ruahan ya doa arwah. Kalau pernikahan ya doa pernikahan. Madai. Allahumma maut no je pengantin baru nak hidup disuruh mati. Kamu ketemu dakwah yang macam itu Pak. Acara apa be doa itulah yang dibacanya. Iyo tidak connect Pak. Kalau bahasa budak muda tu belajarlah. Kenapa anak ngomong itu? Anak pernah hadir Pak. Anak dari guruan kawan anak sepesantren dengan anak meninggal dunia. 5 tahun umurnya Pak, betino. Anak hadir ke pemakaman waktu itu, tapi anak agak telat. Jenazah sudah dikubur, wong nak mulai berdoa anak datang. Ada bapak-bapak mimpin doa di situ.
Dengan gagahnya dia berdoa apa? Hamdan syakirin, hamdan. Allahumma firlaha, warhamha, wa'afiha, wa'fu'anha, wa akrim nuzulha. Sampai selesai Pak. Ana diem, biar ana jingoi rayuwa itu. Ana jingoi rayuwa. Yang nak dipirlaha ke tu siapa? Ana nak nanyo. Allahumma firlaha itu apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosanya. Nyo ni yang mayit ini nak. Ya Allah, ampunkanlah dosa mayit ini. Sekarang anak-anak nanya, Pak, wong umur 5 tahun tu ada dosa apa tidak? Wong umur 5 tahun tu ada dosanya apa tidak? Tak kata, yang nak diper ke tu siapa? Kalau kita ni nak mati, nak diper ke benar? Karena kita ni banyak dosa. Wong yang belum akil balik, budak yang baru 5 tahun umurnya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma jalhu faratan li abawaihi. Ya Allah, jadikanlah budak ini sebagai timbangan pemberat bagi kedua wong tuanya. Tak kata Rasul ngajarkan firlaha itu Pak. Firlahu. Kan ketahuan Pak. Berarti wong ini tidak belajar. Cuman belajar bab doanya baik. Tapi dia tidak tahu doanya untuk siapa. Kan malu Pak kita kalau macam itu. Iya kalau ketemu yang bengak kalau. Dimeloknya baik. Amin. Ama bertemu wong pintar. Tahu dia Pak. Oh tak belajar wong ini. Tak ngerti dia ni berarti Pak. Sama orang galak berdoa terakhir wabarik wasalam. Galak aku dengar macam itu Pak. Kalau dia wabarik itu wasalim. Bukalah nahu surah Pak. Kalau dia wabaraka wasalam. Wassallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasalam. Bukan wasalim. Karena kalau dia solah salam. Kalau dia soli salim. Iyo kalau ketemu orang tak ngerti Pak dia amin kenya baik. Tapi aman ketemu orang yang ngerti, tak belajar bapak ini berarti. Salah macam doa itu. Kalau wassallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wassalam. Bukan wasalim. Karena di dalam ilmu nahwu syarab kalau dia solat salam, kalau dia soli salim. Berarti kita kalau nak maju ke depan boleh Pak, tapi belajarlah Pak. Kamu biasa disuruh berdoa. Belajar kalau Pak. Doa mayit, doa selamat, doa untuk pengantin, doa akikah, doa kematian. Jadi kita bisa nyesuai ke diri. Jangan cuma modal doa selamat itulah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Apa dia nak selamat ke orang mati? Selesai. Makanya nengah boleh belajar. Kamu kita nak ngimam Pak boleh. Kamu galak ngimam, hobi ngimam. Silahkan. Tapi belajar. Ini ngawak perahu Pak imam ini. Kalau imam ni kosot Pak. Kamu terjadi tak? Tahun 2010 Pak. Di Lubuk Linggau. Di Dusun Tabaja Mekek. Imam solat Jumat. Yang kacau rusak solat itu Pak. Aku sampai sekarang masih nyimpen korannya Pak. Imam ni gigi palsu ceritanya. Ini bukan aku ngelawak-ngelawak Pak. Cerita asli ini. Tahun 2010. Jadi waktu dia ngimam baca Al-Fatihah. Gigi palsunya ni lepas. Kebenaran pula yang palsu ni gigi depan Pak. Jadi waktu lepas giginya ni tadi, suara ni hilang. Ya tak kata gigi depan hilang. Jadi suara ni hilang, nyingok gigi ni nyampak, imam ni tadi nak ngembek gigi. Sangkoi makmum belakang ni tadi, imam ni tadi melok rokok. Makmum rokok. Imam lah ngembek gigi, tegak lagi, makmum tegak. Akhirnya kusut Pak solat Jumat itu. Ngapo? Karena imam tidak ngerti. Imam tidak paham. Lalu dia gigi nyampak, diam ke baik Pak. Tak tahu mentah buat dari emas gigi tu mengkali ya tak. Ya diam ke baik. Mana gigi nyampak. Selesai diam kan baik. Tak apa-apa. Dua. Anak pernah juga Pak dapat cerita di musola. Ada ustaz jadi imam khutbah Idul Fitri Pak. Kan takbir tu Pak. 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Entah mak manu imam ni lupa Pak. Habis sujud rakaat kedua. Allahu Akbar. Imam langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Waktu Ar-Rahman dia ingat. Belum takbir. Samu imam diberhentikan Al-Fatihah. Ngulang takbir 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru disambungnya lagi Fatihah. Jemaah nanya. Mak mana hukumnya Ustaz? Rusak solat itu. Rusak Pak solat itu. Takbir 5 kali itu hukumnya sunnah Pak. Maca Fatihah dalam solat hukumnya wajib.
So sunahnya kamu patahkan, dia sudah masuk ke wajib, kamu patahkan, masuk lagi ke sunnah, balik lagi ke wajib, kosud. Harusnya imam tinggal ke bawah kalau sudah lupa. Sujud sawi kalau dia nak sujud sawi, karena itu bukan masuk bagian rukun, Pak. Ya, tidak usah sujud sawi, tidak apa-apa kamu lepas ke bawah. Ngapo? Tidak ada maco takbir 5 kali itu tidak rusak solatnya. Tapi Fatihah yang kamu potong tadi, balik lagi ke takbir, balik lagi ke Fatihah, itu merusak solat. Ini karena imam tidak belajar. Nengah galak, belajar tak galak. Wong ni kan galak nyingok, Pak. Woi, ternyata lemak jadi khotib itu. Apalagi maaf, Pak, pikirannya sudah ke amplop. Wah, rusak nian itu, Pak. Rusak nian itu. Lemak nian ni cuma naik di pojok itu boleh amplop. Berapa kamu kalau khotbah Jumat di sini? 400 apa 500? Berapa? Hah? 300. Nah, dia otaknya lah payah, Pak. Itu galangan ada di pengurus masjid, kadangan berdoa nian. Kalau khotibnya tak datang, aku nak maju 300 jadilah, alhamdulillah. Woi, Pak, mati ngantu nian model macam itu, Pak. Memang kamu kira kami ni khotbah ni mikir ke duit apa, Pak? Kalau tidak ngerti rukun, Pak, jangan. Makanya yang tegak di depan mimbar ini, Pak, hitung nian, Pak, rukunnya. Benar tak khotib ini? Maaf, banyak wong tak pesantren, tak sekolahan, tak belajar kitab, lepas jadi khotbah. Ngapo? Cuman sekedar dia pinter ngomong, baik. Dia banyak tinggal rukun-rukun khotbah ini, Pak. Banyak anda perhatikan. Tidak solawat, tidak doa ke muslimin dan muslimat, tidak berwasiat takwa. Kamu hitung nian, Pak. Hitung kenian rukun di sini. Kalau anak kayak itu, Pak, di masjid, anak omongi, anak bekali yang ngerti, kau hitung. Kalau dia ada yang kurang dari rukun ini, tunjuk tahu anak namanya. Ngapo? Tahun depan coret, jangan masuk lagi. Ngapo? Tak ngerti berarti dia tak paham. Jadi kalau bapak biasa galak dengar, disuruh mimpin doa, suruh baca Quran, disuruh jadi imam, disuruh Pak boleh, Pak bagus, tapi belajar. Jangan maju-majuan. Itu buktinya nak rusak solat gara-gara imam tak ngerti. Ya kan? Kedua, di belakang imam. Ini imam. Ini belakang imam, kanan dengan kiri. Ini harus belajar ilmu fikih, Pak. Kenapa 3 wong ini wakil imam? Kalau wong 3 ini tak belajar, ada apa-apa dengan imam, rusak solat ini. Tuh solat di sini misalnya. Allahu Akbar. Lagi baca Fatihah, imam mundur, Pak, batal solatnya. Entah dia terkentut, entah dia apa. Ini ada pintu samping ini, keluar. Ada imam keluar, Pak. Berarti solat ini batal. Kalau yang di belakang imam ini tak ngerti dengan ilmu fikih, kamu kira-kira jadi apalah solat ini? Waktu imam minggir, oh imam nak ke mana kau? Nah, habis, Pak, kusut solat ini, Pak, rusak. Yang di belakang imam begitu melihat imam ini berlari, ya, tengok imam mundur. Oh, bukan imam ini, ada 2 OMC tadi. Nah, di sini ada imam nih, imam berlari nih, ya. Begitu imam berlari berarti imam ini batal. Siapa yang mengambil alih solat jamaah? Yang belakang imam. Mak mana caranya? Dia cukup maju selangkah lebih depan dari jemaah yang banyak ini, dia lanjutkan. Kalau tadi imam batalnya di Fatihah, dia ulang lagi baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Macam itu, Pak. Sama juga kejadian, Pak, imam, ya. Sujud, Pak. Apa namanya? Habis sujud tu dia tu harusnya bangun, Pak, ya. Harusnya tahiyat awal. Imam ni lupa, dia langsung tegak. Begitu imam langsung tegak, jemaah ni makmum di belakang imam menasihati, subhanallah. Imam ni bingung salahnya apa, Pak. Masih tegak itulah, subhanallah. 2 kali yang di belakang ini subhanallah, imam masih tak paham, dia lupa. Apa dia yang salah aku ni tadi? 3 kali di subhanallah kenoleh, imam tu marah. Oi, apa dia salah aku ni? Ngapo imam tak ngerti, makmum tak paham. Kita mengingatkan imam tu sekali, Pak. Kalau sudah diingatkan sekali imam tak noleh, tak ngerti salahnya apa, njuk tahu salahnya itu. Mak mana cara njuk tahunya? Subhanallah. Imam bingung salah dia apa. Dia kan harusnya tahiyat tadi, Pak. Bapak di belakang imam langsung teriakkan, at-tahiyatul mubarakatus. Oh, imam nalar. Aku ni belum tahiyat. Jangan kak, tahiyat batal semayang itu. Makanya galak tegak di belakang imam boleh belajar. 3. Amalah tua, berhenti, Pak, imam. Cari yang muda-muda, yang segar-segar, yang sehat. Ngapa, Ustaz? Maaf, Pak, ana dapat cerita. Kalau bohong, ana bohong cerita ni, Pak, bohong yang cerita.
Imam ni lah tua pak, lah sakit-sakitan. Masih nak jadi imam tapi pak, kali hari dia ni sujud pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harusnya tegak pak. Allah. Waktu dia nak tegak, dia duduk, makmumlah tegak ke pojok. Waktu makmum tegak ke pojok tadi, nyingok imam ni duduk, makmumlah saya apa tunjuk tahu. Subhanallah. Imam masih duduk. Subhanallah. 3 kali jemaah ribut. Subhanallah. Imam ni noleh ke belakang. Oh ya asam urat ni kambuh. Rupanya waktu dia nak tegak, tidak serius pak, tidak ada main-main lah. Waktu bapak ini nak tegak, imam ni tadi asam urat ni kambuh pak. Bukan dia tahu bakal ke pojok. Cuman kan asam urat ni kambuh, dak pacak tegak dia. Mantap duduk sinilah. Makmum dak tahu menimam ni lah asam urat. Oh pak, men kita lah ada kekurangan. Berhenti pak, ini nah banyak budak-budak muda nah. Dedek, ajari, tunjuk tahu. Suruh mereka ngimam. Lalu di tempat anak pak, manggil imam nian. Muridnya Ustaz Umar Munawar, hafiz Quran 30 juz. Masih muda, umur 25 tahun. Anak suruh ngimam. Kami bayar pak gaji 2,5 juta sebulan. 3 waktu dia ngimami. Maghrib, isya, subuh. Ngapa cuma maghrib, isya dengan subuh Ustaz? Kalau zuhur dengan asar banyak yang pacak pak. Kalau zuhur dengan asar banyak yang pacak jadi imam. Silent, diam soalnya. Allah. Sudah modalnya dikit. Cuman Allah tu lah. Tidak perlu nak nyari imam. Yang maki bacaan ini pak. Yang maghrib, isya gini nah. Ini yang pakai bacaan. Ya. Panggil imamnya pak, apalagi masjid besar macam ini, duit kas banyak, bayar. Panggil imam, maaf pak, kita ni kadang-kadang cuma pacak baik imam, tapi tak belajar, bacaan tak bagus, jemaah ringam. Kadang-kadang jemaah tu, alangkah panjangnya bapak ini bacaan. Bukan panjang pak, suaranya tak lemak didengar. Itu buktinya solat di Masjidil Haram itu pak. Lama-lama aman baik, kita tegak, ngapo, suaranya bagus. Kamu tahu tak Imam Masjidil Haram itu, Syekh Adil Al-Kalbani itu pak, berapa gajinya? 300 juta ibu sebulan. Ana pernah ketemu sama beliau pak, karena ana pernah ganti ke beliau ceramah. Beliau ada jadwal ceramah di OI waktu itu, ketelatan peselawat sama almarhum Syekh Ali Jaber. Karena beliau tak bisa ngisi, Syekh Ali Jaber nelpon ana, Ustaz, ana minta antum wakili, kami terlambat naik pesawat. Kami naik pesawat di jam berikutnya, kalau kami tak terkejar antum ngisi ceramah duluan. Ana pernah ganti ke Syekh Ali Jaber sama Syekh Adil Al-Kalbani pak. Di situ anak tahu pak, gajinya 300 juta sebulan. Memang kan duit masjid ini untuk apa pak gunakannya? Untuk itulah. Bayar. Ustaz, alangkah besarnya 2,5 juta. Itulah kamu tu. Duit masjid, kamu kata bahasa, apalagi duit kamu. Duit masjid ini kan sedekah wong banyak pak. Ngapu nak kata bahasa itu? Bayar. Masjid aku pak separuh dari masjid kamu ini. Batas tiang hijau itu lah masjid aku kira-kira. Kapasitas 500 wong. Maaf pak, marbot masjidnya pak, anak gaji 1,3 juta. Ngapa anak gaji 1,3 juta? Pak, ambal itu pak, pacak dijilat dipakumnya setiap jam solat pak. Ke kamar mandi, tak kata istilah mambu pesing pak, tak kata istilahnya. Mengkilat, ngapa 1,3 juta? Ini masjid besar, gawe nak bersih gawe masjid, ngaji marbot 200, sungkan marbot pak. Gaji 200 nah, makum ini baik. Jangan tidak baik ujinya enak. Oi bayar pak 1,5 juta, tak apa-apa marbot. Alangkah lemaknya Ustaz marbot 1,5 juta. Kau bayar jadi marbot, lanjutlah. Bayari 1,5 juta. Tahu kan masjid ini bersih. Kan duitnya ada pak sedekah wong. Ngapo kita nak kata bahasa? Toh kamu juga yang nyaman kan, solat nyaman, bersih ambalnya, wangi, lemak. Kan bukan duit kita ngeluarkannya. Anak Pak AC di masjid anak, tidak pernah anak mati ke. Mati kenya cuma habis solat subuh dengan habis solat isya baik. Dari Johor sampai ke isya, AC tempat anak hidup pak. Ngapo? Kita masjid ini ngidup kasih pas nak solat. AC baru nak dingin, kita lah selesai solat. Apa dia kawinnya? Apalagi kamu nak pinggir jalan ini, anak titip pesenian pak dengan pengurus masjid Pak Ketua anak titip pesenian. Jangan ditulis-tulis sih pak, dilarang ngecas HP, dilarang mandi di kamar mandi ini, jangan pak. Bapak, yo rumah kamu parak sini, ngelarang wong mandi, Pak, bener. Kamu tahu tak tukang-tukang becak itu, Pak? Dia habis ngayu becak keringetan, dia ngawak sarung dengan baju, Pak. Sebelum sholat Jumat mereka nak mandi dulu, Pak. Nak balik ke rumahnya jauh.
Bapak tahu sales-sales HP itu Pak. Sales-sales yang keliling-keliling itu Pak. Mereka lagi menjajahkan dagangannya Pak. HP-nya habis baterai. Di mana mereka nak ngecas? Dedongnya nak dicocok ke apa? Hah? Dedongnya apa nak dicocok ke? Inilah masjid ini Pak, rumah Allah. Inilah bakal menyelamatkan mereka Pak. Iya tapi mereka cuma ngecas baisa, tak ada semayang. Biarlah Pak. Mereka ngecas dulu. Lama-lama ada rasa malu Pak. Oh ya aku ni mandi di masjid terus. Wah aku ni nyocok ke di masjid terus. Akhirnya melak-melak solat. Kan bukan kita juga yang bayar duit banyunya Pak. Bukan kita juga yang bayar duit listriknya. Kan jamaah yang bayar. Biarkanlah dia mandi. Biarkanlah dia ngecas HP. Biarkanlah dia ngecas laptop. Dah apa-apa. Apalagi kamu masjid di pinggir jalan ini Pak. Jangan dikunci Pak. Ada wong-wong musafir yang telat, dia nak pengen solat, dia nak pengen wudu. Ini kadangan masjid Pak, maaf nian. Kamar mandi sudah 2, sikok dikuncinya pula untuk pengurus. Woi mati ngantu nian kamu Pak. Wong nak mesing tertunggu-tunggu, wong nak kencing tertunggu-tunggu. Jangan Pak macam itu Pak. Bangunkan kamar mandi 8 ekor, buat tempat wudu 20 ekor. Dah gitu mempermudahkan jamaah. Kalau fasilitasnya baik dan bagus, wong galak ke masjid. Apalagi masjid besar macam ini, ya. Makanya sekali lagi, karena ibadah solat ini adalah ibadah yang paling penting, saya mengimbau dan mengajak kepada Bapak Ibu, belajarlah bab solat ini sebaik-baiknya. Belajarlah bab solat ini sebenar-benarnya. Kalau menemukan ibadah wong berbeda dengan ibadah yang kita lakukan, jangan sekali-kali menyalahkan wong. Anggaplah kita ilmunya yang belum nyampe. Sepanjang apa yang mereka lakukan tidak melanggar syariat, ya. Cuman beda di sunah-sunah. Contoh, ada yang berkunut, tak berkunut. Sudah. Kalau mazhabnya Syafi'i berkunut Pak, kitab Safinatun Najah. Kalau dalam kitab Risalah Salat Nabi, ya, karangan Nasiruddin Al-Albani, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Hanafi tidak kata doa kunut. Berarti yang berkunut dia mazhab Syafi'i Pak. Tadi anak solat maghrib Pak di masjid di Simpang 5, Lebong Serang. Imamnya tak ada macam bismillah Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah anak lah tahu Pak, mazhab Hanafi berarti dia. Yang tidak maca bismillah itu Hanafi Pak. Karena menurut mazhab Hanafi, bismillah itu bukan ayat pertama dalam suratul Fatihah. Kalau menurut mazhab Maliki, bismillahnya disirkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu mazhab Maliki Pak. Kalau menurut mazhab Syafi'i beda lagi Pak. Menurut mazhab Syafi'i, bismillah itu ayat pertama dalam suratul Fatihah. Kalau solat tidak maca bismillah, tidak sah hukum solatnya Pak. Makanya menurut mazhab Syafi'i, ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada bismillahnya. Itu bedanya Pak. Jadi kalau ketemu wong yang berbeda, jangan disalahkan Pak. Oh solat sudah benar, tak kata bismillah. Bukan tak kata bismillah, kau belajarnya belum nyampe ke sana. Buka kitabnya Pak, Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Buka kitabnya Pak, Bidayatul Hidayah, karangan Syekh Imam Al-Ghazali. Itu mazhabnya Syafi'i galau. Berdiri hendak sujud berbeda-beda Pak. Nah, Allahu Akbar. Ada yang dari berdiri nak sujud, ya. Ada yang nyampak ke dengkul duluan Pak. Kamu perhatikanlah. Allah, baru nyampak ke tangan. Ada lagi wong nyampak ke tangan duluan. Aku ni bahas yang sehat ya, yang sakit tak usah dibahas. Rukso kalau yang sakit itu. Ada dia berdiri nak nyampak ke tangan duluan. Allah, baru nyampak ke dengkul. Ini bukan basing-basing Pak, ini ada pelajarannya. Siapa yang menjatuhkan dengkul duluan? Dalam kitab Safinatun Najah mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengajarkan kalau berdiri hendak rukuk, jatuhkan dengkul terlebih dahulu. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut Hanafi dan Maliki, kalau nak sujud dari berdiri, nyampak ke tangan duluan. Jadi makanya kita nak belajar ni bab solat ini. Tak pacak cuma melok-melok ibadah Pak. Ustaz aku tak pakai mazhab. Bagus, pakam. Berarti kau hebat. Berarti bapak pintar. Mazhab itu mengikuti Pak. Apa maksudnya mengikuti? Karena kita tidak ahli tafsir. Kita tidak hafal Quran. Kita tidak mengerti asbabul wurud. Tidak mengerti ilmu hadis. Maka yang paling aman melok. Imam Ghazali lagi melok mazhab Syafi'i. Imam Nawawi yang hafiz Quran melok mazhab Syafi'i. Saking kena ngembe amannya. Mangko kita ikra 5 tadi. Mangko nak tidak bermazhab. Bingung.
Mazhab Syafi'i nyampak ke dengkul duluan, mazhab Hanafi Maliki nyampak ke tangan duluan. Kalau dia kata mazhab nyampak ke raih duluan, pecah raihnya Pak, habis. Bingung dia ada. Nah, disitulah pentingnya kita belajar. Ya, saya sudah bukakan kulit-kulitnya saja. InsyaAllah ke depan Masjid Al-Muhajirin panggil guru-guru, panggil kiai, panggil ustaznya, siapa yang nak kamu pengen. Kamu nak belajar dengan guru-guru mazhab Syafi'i, apa nak belajar dengan guru-guru mazhab Hanafi, apa nak belajar dengan guru-guru mazhab Maliki atau mazhab Hambali, silahkan. Saya tidak nyuruh kamu basing. Yang penting seragamkan. Jadi kita ibadah itu kita bisa punya pegangan, apa yang kita lakukan ada dasarnya. Itu yang paling penting. Terima kasih. 1 jam lewat 5 menit saya bertausiah karena saya mulai 8:30 lewat 5 menit, sekarang 9:30 lewat 10 menit. Berarti 1 jam 5 menit saya sudah bertausiah di masjid ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat, wabil khusus buat diri saya pribadi. Kalau ada kata-kata saya menyinggung hati, perasaan Bapak Ibu, tidak ada maksud dan tujuan, mungkin itu hanya kebenaran saja, pas baik kamu tersinggung, ya tak? Mungkin pas terkena di kamu, saya minta maaf. Kepada Allah kami minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.